Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin ila yaumil a'la. Hadirin jamaah salat tarawih, para bapak, para ibu, saudara dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hari ke-12, tak hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai kita duduk di masjid ini, tidak lepas daripada nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan menunaikan satu kewajiban yang dalam bahasa Al-Quran yang dikatakan kutiba alaikumus syiyam. Makna kutiba bermakna sesuatu yang diwajibkan dan artinya sama dengan diberatkan kepada kita semua. Salawat dan salam teriring kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu dan jamaah serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini saya mengutip dua hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nanti akan saya padukan dengan pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin dengan kitab Madarijus Salikin. Hadis yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan Allah begitu cemburu kepada orang-orang mukmin. Nanti kita akan meluruskan makna cemburu seperti apa. Karena biasanya kalau orang yang sedang memadu kasih, baik itu antara suami dan istri, ada kalimatnya cemburu ketika salah satu pasangannya berpaling, atau ketika salah satu pasangannya tidak mendekat, atau bisa jadi salah satu pasangannya semakin menjauh dari pasangan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yaqulu wa ghayratullahi an yatiyal mu'min bima harramallah. Sesungguhnya Allah itu maha pencemburu. Wa ghayratullah, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala an yatiyal mu'min, di mana seorang mukmin itu mendatangi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dari jalurnya Bukhari dan Muslim disampaikan Anil Mughirah qala Sa'ad bin Ubadah law anna rajulan ma'a imra'ati la darabtahu bisayfi ghayr masbuhin. Dari Sa'ad bin Ubadah menyampaikan, kalau seandainya ada seseorang laki-laki yang mendekati wanita saya, kata Sa'ad bin Ubadah, la darabtahu bisayf, maka aku pasti akan memukulnya dengan pedang ghayr mustahil, dengan pedang yang sangat tajam sekali. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, ata'ajabuna min ghairati Sa'ad, apakah kalian takjub dengan cemburunya seorang Sa'ad menyikapi istrinya? Wallahi la ana aghyar min, demi Allah saya itu lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah itu lebih pencemburu daripada saya.
cemburunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang keji, ma zahara minha wa ma batan, apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Hadirin yang dirahmati Allah, dari dua hadis ini saya menyampaikan bahwa jangan kemudian kita menganggap Allah itu menyerupai sifat manusia karena punya sifat cemburu seperti kita. Tapi dalam hadis ini memang ada faktanya, yang dimaksud adalah makna kiasannya. Kalau tadi ada sahabat Sa'ad bin Ubadah, kalau ada seorang laki-laki yang mendekati istrimu, kata Sa'ad bin Ubadah, maka aku akan potong fisiknya, aku akan potong jasadnya dengan pedang yang tajam. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai kemudian Sa'ad bin Ubadah menceraikan salah satu istrinya, nggak ada yang berani mendekati mantan istrinya Sa'ad bin Ubadah. Ini luar biasa Sa'ad bin Ubadah. Apa pelajaran bisa kita ambil hadirin dirahmati Allah? Penjelasannya ada dalam kitab Rawdatul Muhibbin dengan Madarijus Salikin. Ternyata Allah itu begitu cemburu kepada orang-orang mukmin, yang dimana ketika Allah sudah memberikan nikmatnya kepada orang-orang mukmin tadi, justru orang-orang mukmin itu semakin menjauh kepada Allah. Diberikan seluruh fisik yang sempurna, diberikan semua keberkahan materi dan segala macam, bukannya malah mendekat kepadamu kata Allah, tapi malah semakin jauh. Ini yang dikatakan Allah semakin mencemburu. Kenapa? Karena semuanya ini milik Allah. Wahai orang-orang mukmin, kita ini miliknya Allah. Mata ini pemberian Allah, tangan ini pemberian Allah. Ketika kita semuanya sudah diberikan oleh Allah, tapi ada orang-orang yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan manusia saja, ada seorang suami istri yang saling cemburu ketika salah satu pasangannya dekat dengan pasangan yang lain atau dengan pasangan yang bukan mahramnya, bagaimana dengan Allah menyikapi seorang mukmin? Ma zahara minha wa ma batan, perbuatan yang fawahish, yang nyata dan tidak nyata semakin didekati, Allah semakin cemburu dengan orang-orang mukmin tadi. Seolah-olah bahasanya Allah mengatakan, semuanya aku yang berikan, kenapa kau semakin jauh daripada aku, kata Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, Ramadan ini adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ada islah, ada perbaikan. Jangan-jangan kita lebih dekat kepada handphone daripada dekat kepada Quran. Ini yang Allah semakin cemburu. Jangan-jangan kita lebih suka jalan-jalan di luar ketimbang standby di masjid, i'tikaf di masjid. Ini yang bikin Allah cemburu. Atau jangan-jangan kita banyak kesibukannya di luar sehingga kemudian melupakan ibadah kepada Allah. Ini yang bikin Allah semakin cemburu kepada kita. Jadi Ramadan ini adalah bagaimana memperbaiki pola komunikasi kita dengan Allah. Perbaiki pola komunikasi, perbaiki kemudian bahasa Quran kita, perbaiki kemudian ibadah-ibadah kita, sempurnakan semuanya agar Allah benar-benar menjamin kebahagiaan kita, karena hanya Allah lah yang memberikan semuanya, bukan makhluk yang lainnya. Jadi hadirin dirahmati Allah, itu adalah makna dalam kitab Rawdatul Muhibbin dan Madarijus Salikin yang disampaikan bahwa begitu cemburunya Allah kepada kita. Kalau ada seorang hamba yang semakin jauh, justru Allah sebenarnya semakin dekat. Kalau ada seorang hamba yang benar-benar jauh kepada Allah, ada saatnya hamba tersebut akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada jalan kebaikan dan jalan yang lurus. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa dicemburui oleh malaikat, dicemburui oleh Allah, dan kita senantiasa dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan Ramadan itu menjadi pelajaran begitu berharga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.